berlaku adil, setia, dan rendah hati. Inilah sampan bersama saya Pater Domikesi SVD. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, sampan kembali menyapa Anda hari ini, dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu dan semoga diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dengan cara apakah kita merayakan iman kita? Apakah dengan misa? Apakah dengan dengan lagu-lagu yang merdu? Apakah dengan hiasan yang bagus? Apakah itu dilakukan, perayaan iman kita itu dilakukan dengan kuantitas kehadiran yang cukup tinggi? Mari kita melihat yang sebenarnya. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengenal kehendak Tuhan yang sebenarnya. Kehendak Tuhan yang sebenarnya. Bukan berarti bahwa perayaan-perayaan iman yang selama ini kita lakukan secara rutin itu adalah sebuah kesalahan. Bukan seperti itu. Tetapi apa yang mau ditekankan bagi kita sebagai orang beriman adalah mengenal apa yang menjadi dasar dari perayaan-perayaan yang kita lakukan dengan berbagai macam kreasi di dalam perayaan itu. Dalam bacaan pertama, Nabi Mika mengajak Israel untuk menyadari bahwa apa yang dikehendaki Tuhan adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan bersikap rendah hati. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama kita. Cukup jelas apa yang ditekankan. Karena bangsa Israel mengira banyaknya korban bakaran minyak, lemak, dan juga daging dari korban anak domba, itulah perayaan iman yang sebenarnya. Mereka diajak untuk mengenang bahwa Tuhan melakukan banyak hal baik, termasuk diselamatkan dari perbudakan. Itu bukan karena bertumpuknya daging korban persembahan yang mereka persembahkan, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan untuk mensyukuri kemurahan Tuhan tersebut, tidak cukup hanya sebatas mengorbankan korban persembahan, tetapi dengan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan juga bersikap rendah hati. Dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi berusaha untuk meminta tanda dari Yesus. Mungkin masih dalam konsep pemikiran kuno dan tradisional bahwa iman itu harus dirayakan dengan hal-hal hebat. Bahwa untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, harus ada hal-hal hebat yang ditunjukkan Tuhan di dalam hidup kita. Konsep ini boleh dikatakan konsep yang agak kuno dan juga tidak mendalam. Karena Tuhan menunjukkan diri kepada kita sebenarnya dengan
Cukup kita melihat hidup kita. Kita masih hidup, kita diberi kesempatan untuk ada di dunia ini, kita diberi banyak berkat yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan. Tetapi kemudian meminta Tuhan untuk membuktikan kehebatannya, untuk menunjukkan hal-hal yang hebat sebagai bukti adanya Tuhan. Itulah konsep yang dangkal tentang iman dan juga tentang Tuhan. Oleh karena itu sabda Tuhan mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus lebih daripada Yunus dan Yesus lebih daripada hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Karena apa? Bukan karena Yesus melakukan banyak hal hebat, tetapi Yesus menjadi manusia terlibat dalam kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan ia untuk hal itu, ia dikuburkan dalam makam selama 3 hari 3 malam untuk membawa keselamatan bagi kita. Itu sudah cukup. Oleh karena itu untuk mensyukuri, membuktikan bahwa Tuhan berperan dalam hidup kita, Tuhan hanya meminta kita berlaku adil. Dan juga kita mencintai kesetiaan kepada Tuhan. Dan juga kita bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.